cup, right? Yeah. So what do you think about using the small cups? Great question. Thank you. Ya, pertanyaan yang agung. Terima kasih. Yang bagus. First, the government should stay out of the church's business. Ya, jawaban saya yang pertama ialah seharusnya pemerintah itu harus jauh dalam mengurusi gereja atau mencampuri, bukan mengurusi, mencampuri gereja. You are right, the communion was instituted under one cup. Memang ada benar bahwa perjamuan kudus itu atau anggur itu ditetapkan atau ditahbiskan dengan satu cawan. It is true that in between 800 and 1200 AD, when the plague was ravaging Europe, Ya, that people brought their own cups and the pastor poured the blood of Christ from his one chalice into their cups. ya, kira-kira di antara abad 12 dan 13, ketika terjadi terjadi wabah. Lalu orang ketika mengadakan perjamuan Tuhan, masing-masing jemaat membawa gelasnya sendiri, mangkoknya sendiri, lalu pendeta menuangkan itu ke mangkok masing-masing. So it is a valid sacrament if you are receiving the blessed wine, which is the blood, and the blessed bread, which is the body. Itu adalah sah ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu dari pendeta. But the form of distribution is best with the one cup, but you will have to, I don't want you all to go to prison in Indonesia, I don't know. It's not an ideal situation, but it still is Christ's body and blood for your forgiveness if they make you take the individual cups. Ya. Memang seharusnya yang idealnya adalah kita minum dari satu cawan itu, satu cawan. Tetapi oleh karena situasi tadi seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana kita tidak boleh melanggarnya karena akan kena sanksi kan begitu kan? Oke, itu bisa dimengerti ketika kita memang akhirnya menggunakan itu. Dengan kata lain dalam situasi dan kondisi yang terpaksa. But Pastor Fries would be very quick to add one note here that's very important. Tetapi ada satu catatan dari yang dari Pastor Fries. If everybody has received the blood of Christ in the individual small glasses, jika setiap orang pada akhirnya menerima cawan kecil tadi, then you must treat very reverently each little cup, including any drop that is still in it. Nah, ketika memang dalam situasi yang tidak mudah berubah ini, kita harus perlu berhati-hati ketika kita menggunakan cawan itu, karena itu adalah darah Kristus, jangan sampai tumpah. So you wouldn't want to take the little cups and throw them in the trash can like that. Dan cawan itu tidak boleh sesudah diminum mau no. So ideally, you would want to pour water in and rinse. I won't get into how best to clean little cups, but we want to be reverent. Don't just. Jadi artinya, jadi seperti kalau yang memang siapa yang menggunakan itu cawan yang masih kecil, kalau itu memang dipakai harus dengan hormat, pertama dalam jangan sampai tumpah. Lalu setelah itu sebaiknya seharusnya itu dikasih air untuk baru diminum. Memang tidak tahu persis bagaimana cara membersihkan, tapi setidaknya
itu diberi air lalu diminum, bukan dibuang. Dan itu yang pernah kami lakukan dulu ketika masa COVID di Cibinong. Selalu kalau kasih setelah diminum taruh air. Makanya kadang-kadang dulu ada yang pernah bertanya, kenapa itu ada di situ yang taruh apa itu sebenarnya? Oh itu hanya taruh air, bukan. Your question raises so many good other questions. Thank you. Ya, terima kasih. Itu ada banyak hal ketika pertanyaan itu. Ya. And I want to expand on that slightly. Saint Paul says, the cup of blessing which we bless, it's a communion of the blood of Christ. This is a very precise translation. The cup of blessing which we bless, it is a communion of the blood of Christ. Seperti Paulus katakan, Rasul Paulus, itu kata ketika dia mengatakan, cawan yang diberkati ini, yang kami berkati ini, adalah persekutuan tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita meminum, kita tidak sedang meminum anggur, tetapi darah Tuhan. This means when the chalice is on the altar and it has the wine in it, and the pastor has spoken the words of institution right there before anyone drinks it, the wine is the blood of Christ. Ketika anggur yang ada di dalam cawan itu dan sudah dikonsekrasi diberkati, sebelum orang lain pun meminumnya, itu sudah darah Kristus. So, and if you could read Greek, it would be very clear to you. The cup is a communion with the blood. This means the wine becomes united with the blood as one thing in the cup based on the word of Christ. Jadi kalau kita menyelidiki bahasa Yunani-nya dengan baik, dengan saksama, maka apa yang dikatakan di sana tentang cawan yang sudah dikonsekrasi itu, sesungguhnya itu adalah darah Kristus, di mana darah Kristus dan anggur itu menjadi satu oleh apa? Oleh firman Kristus, perkataan Kristus. This is shown in the Augsburg Confession when it says that the blood of Christ is distributed and received. Dalam konfesi Augsburg itu dijelaskan bahwa anggur itu yang sudah dikonsekrasi adalah darah Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi ketika didistribusikan itu bukan lagi anggur, tetapi adalah darah Kristus, meskipun tetap anggur yang terlihat. Yeah, and the verbs in Augustana 10 are the body and blood of Christ are present, distributed, and received. 3 verbs. Di dalam konfesi Augsburg artikel ke-10, di situ dikatakan bahwa itu setelah dikonsekrasi itu adalah tubuh benar-benar tubuh Kristus, di mana Kristus hadir, demikian juga darah Kristus, di mana benar-benar Kristus hadir secara real, dan ketika didistribusikan itu adalah memang tubuh dan darah Kristus, dan ketika diterima juga itu adalah tubuh dan darah Kristus. Thank you.